Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Maulidia Nabila, mahasiswi program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Angkatan 2017. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan dosen pembimbing laporan kerja praktek saya, dan Ibu Vista Apriani Sujaya selaku Ketua Koordinator Kerja Praktek, dan Ibu Awaliyawati Rajpriliani SEMAK selaku dosen penguji saya. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Penggantian Lingkungan Kawasan Galuhmas pada Aset Manajemen Galuhmas. Adapun pembahasan yang akan saya bahas mencakup tentang pendahuluan, gambaran umum perusahaan, tinjauan pustaka, dan kesimpulan. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena real estate adalah perusahaan properti yang bergerak dalam bidang penyediaan, pengadaan, serta pematangan tanah bagi keperluan usaha-usaha industri, termasuk industri pariwisata. Sedangkan Galuhmas merupakan salah satu bentuk usaha di bawah naungan PT Galuh Citarum yang bergerak di bidang properti seperti rukos, klaster, dan mall. Sampai saat ini Galuhmas telah memiliki 11 klaster hunian dan 11 ruko. Galuhmas memiliki aset manajemen yang bertugas sebagai pengelola keuangan atau biaya pembayaran penggantian lingkungan di kawasan Galuhmas. Nah, apa sih biaya PPL itu sendiri? Biaya PPL itu atau yang biasa dikenal sebagai service charge merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap penghuni klaster Galuhmas dan ruko yang berada di Galuhmas. Ada pula tujuan dari sistem PPL ini, yaitu untuk memberikan fasilitas keamanan, kenyamanan, dan kebersihan dan penataan lingkungan agar penghuni Galuhmas memperoleh keamanan serta kenyamanan selama tinggal di kawasan Galuhmas. Gambaran umum perusahaan. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Galuhmas Karawang berada di bawah naungan PT Galuh Citarum yang berdiri pada tahun 2004 yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kompleks ITC Roksimas, Blok D 3 nomor 1 dan 2 Jakarta Pusat. Lalu seiring perkembangan waktu PT Galuh Citarum mengembangkan usahanya di bidang properti dengan mendirikan Galuhmas Karawang pada tahun 2007 di atas tanah seluas 180 hektar dan memiliki aset manajemen yang berlokasi di Ruko Arkadia Blok 11 AE nomor 217 Jalan Galuhmas Jambe Karawang. Lalu sampai saat ini Galuhmas Karawang telah memiliki 11 klaster hunian dan 11 ruko. Visi misi perusahaan. Galuhmas memiliki visi yaitu menjadikan kawasan Galuhmas sebagai pusat niaga dan hunian asri terpadu dengan mewujudkan misi-misi tersebut, yaitu antaranya menciptakan hunian yang ideal untuk para penghuni Galuhmas dengan melengkapi fasilitas-fasilitas terbaik yang dibutuhkan oleh sebuah pengembangan kota dan menjadikan Galuhmas sebagai pusat bisnis. Misi yang kedua, menyediakan sarana-sarana pendidikan yang menjadi salah satu prioritas sebagai pengembang yang peduli akan pendidikan yang berkualitas. Misi yang ketiga, menciptakan lingkungan hijau dengan menerapkan konsep klaster yang tidak berpagar dengan taman-taman yang luas di dalamnya. Dan misi yang terakhir, menghadirkan pilihan hunian dan komersial dengan menyesuaikan kemampuan daya beli masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari judul yang saya ambil. Yang pertama ada pengertian sistem. Sistem secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani, yaitu systema, yang artinya suatu kesatuan komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk membuahkan aliran informasi, materi, atau energi. Pengertian sistem menurut Mulyadi tahun 2016. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Berikut pengertian-pengertian menurut para ahli. Yang pertama, pengertian informasi menurut Romney dan Steinbart tahun 2015. Informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses
untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pengertian sistem informasi menurut Krismi Aji tahun 2015. Sistem informasi adalah cara-cara di organisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengertian sistem informasi akuntansi menurut Galinas dan Duol tahun 2012. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi terkait dengan aspek keuangan akan kegiatan bisnis. Selanjutnya, terdapat 3 tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan yang pertama, guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada seseorang atau to fulfill obligation relating to stewardship. Tujuan yang kedua, setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi pengambilan keputusan manajemen atau to support decision making internal decision makers. Tujuan yang ketiga, sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan sehari-hari atau to support the day-to-day operation. Selanjutnya ada pengertian dari siklus pengeluaran menurut Romney tahun 2016. Sistem pengeluaran adalah rangkaian bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Selain itu, ada tujuan utama dari siklus pengeluaran, yaitu meminimalkan biaya total untuk memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan perusahaan untuk berfungsi. Pengertian siklus akuntansi pengeluaran kas menurut Mulyadi tahun 2017. Sistem akuntansi pengeluaran kas pada umumnya didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan tunai untuk memperoleh kemudahan setiap pembayaran pengelolaan perusahaan. Selanjutnya ada pengertian dari pembayaran penggantian lingkungan atau PPL. PPL menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang permukiman dan kawasan permukiman, di mana di bab 1 pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, baik yang berasal dari masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya. Nah, adapun yang termasuk dalam biaya PPL itu sendiri, seperti taman, kebersihan lingkungan, keamanan, serta perbaikan dan pemeliharaan. Dan tarifnya pun tergantung biaya yang telah disepakati oleh masyarakat di awal perjanjian. Untuk kedudukan dan koordinasi, selama pelaksanaan kerja praktek, saya ditempatkan di bagian finance yang memiliki tugas melakukan pengaturan keuangan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan perusahaan ke dalam program, mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi perusahaan, menerima dokumen dari vendor internal atau eksternal, melakukan verifikasi keabsahan dokumen. Lalu, tugas yang diberikan kepada saya selama melaksanakan kerja praktek di bagian finance yaitu penginputan data tenaga harian, penginputan data marketing, penginputan data kolektor, dan customer service. Lalu di sini terdapat flowchart atau bagian alir pengeluaran kas, di mana yang pertama, vendor mengeluarkan faktur pembayaran lembar kedua ke bagian keuangan dan lembar pertama dijadikan sebagai arsip. Yang kedua, bagian keuangan menerima faktur dari vendor, kemudian membuat memo pengajuan kas keluar sebanyak 2 lembar untuk disetujui oleh HRD setelah mendapat persetujuan dari manajer keuangan. Lembar pertama yang dikirim ke HRD dan lembar kedua dijadikan sebagai arsip. Yang ketiga, HRD menerima memo pengajuan kas keluar yang dikirimkan oleh bagian keuangan untuk disetujui. Setelah memo pengajuan kas keluar disetujui, lalu diteruskan ke direksi untuk meminta persetujuan atas memo pengajuan kas keluar. Yang keempat, direksi menerima memo pengajuan kas keluar yang dikirimkan oleh HRD untuk disetujui. Setelah memo pengajuan kas keluar disetujui, lalu dikirim kembali ke bagian keuangan untuk dibuatkan bukti kas keluar. Yang kelima, bagian keuangan menerima memo pengajuan kas keluar yang telah disetujui oleh direksi, lalu dibuatkan
bukti kas keluar sebanyak 2 lembar, di mana lembar pertama dijadikan sebagai dokumen untuk pembayaran ke vendor dengan data beserta uang untuk pembayaran, dan lembar kedua dijadikan sebagai arsip. Yang keenam, vendor menerima data pembayaran beserta uang yang dikirimkan oleh bagian keuangan untuk dibuatkan surat pelunasan pembayaran sebanyak 2 lembar. Lembar pertama dikirim kembali ke bagian keuangan dan lembar kedua dijadikan sebagai arsip. Lalu yang terakhir, bagian keuangan menerima surat pelunasan pembayaran untuk dibuatkan laporan pengeluaran kas sebanyak 2 lembar dan dijadikan sebagai arsip. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Permasalahan yang dihadapi ialah dalam memo pengajuan kas keluar untuk pengeluaran pembayaran penggantian lingkungan atau biaya PPL tersebut. Karena sebelum bagian keuangan mengeluarkan sejumlah uang untuk pembayaran PPL, maka harus memberikan memo pengajuan kas keluar yang akan disetujui terlebih dahulu oleh direksi setelah mendapatkan persetujuan dari manajer keuangan dan HRD. Selanjutnya, solusinya dalam memo pengajuan kas keluar yang dilakukan oleh bagian keuangan tidak perlu menunggu persetujuan dari direksi, karena apabila dilihat dari waktu tidak efisien dan memakan waktu yang cukup lama. Cukup meminta persetujuan dari manajer keuangan dan HRD selaku pimpinan tertinggi yang berada di Asset Manajemen Galuhmas. Dari beberapa pembahasan yang telah saya sampaikan, berikut kesimpulan yang didapat. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa demi menciptakan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang asri, terpelihara, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pembayaran PPL kawasan Galuhmas itu diwajibkan untuk semua masyarakat yang tinggal dan memiliki ruko di kawasan Galuhmas. Dan Asset Manajemen Galuhmas bekerjasama dengan vendor untuk pelaksanaan pengelolaan kawasan Galuhmas dengan membayar faktur yang dikirimkan oleh vendor ke bagian keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari manajer keuangan, HRD, dan direksi. Cukup sekian presentasi dari saya. Sebagai penutup, saya akan menyebutkan sebuah kutipan, yaitu memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian laporan kerja praktek. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.